Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024, teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan mengupas terkait dengan ini ya, seleksi mandiri Universitas Airlangga, yang mana ini sudah mulai akan dibuka dan beberapa opsi pilihan sudah dijelaskan di web ini. Akan kita kupas bareng-bareng ya. Kira-kira mana yang kira-kira berpeluang tinggi untuk bisa lolos. Seleksi mandiri Universitas Airlangga merupakan seleksi masuk UNER, diselenggarakan mandiri oleh UNER, baik jenjang S1, sarjana dan vokasi, terdiri dari 4 jalur ya. Jadi yang pertama mandiri prestasi. Seleksi mandiri prestasi berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor serta prestasi akademik dan atau non akademik siswa. Nah, ini persyaratannya ini hanya untuk kelas 12 yang sekarang. Kemudian ini adalah anak-anak yang eligible SNBP ya, yang kemarin masuk di 40%, tetapi mungkin belum beruntung, belum lolos di SNBP. Jadi ini memiliki kartu SNBP dengan pilihan prodi di Universitas Airlangga. Jadi teman-teman yang kemarin masuk eligible 40%, kemudian mendaftar SNBP, kemudian memilih prodi di SNBP-nya itu UNER, teman-teman bisa menggunakan data itu untuk seleksi mandiri prestasinya UNER. Yang kedua ada mandiri UTBK. Seleksi mandiri UTBK itu menggunakan nilai UTBK SNBT yang sekarang sedang berlangsung ya, dan TKA UNER. Jadi UNER mengadakan tes untuk khusus TKA. Nilai UTBK SNBT untuk mendapatkan nilai tes potensi skolastik, jadi nilai UTBK-nya untuk nilai TPS, penerapan matematika, bahasa Inggris, sedangkan tes mandirinya UNER itu untuk TKA digunakan mendapatkan nilai Saintek dan Soshum sesuai pilihan kelompok ujian. Kelompok ujian Saintek terdiri dari fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Sedangkan kelompok ujian Soshum terdiri dari sosiologi, ekonomi, sejarah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Persyaratan khusus punya nilai UTBK tahun 2024. Artinya teman-teman yang ikut UTBK tahun ini kemudian belum lolos bisa mendaftar mandiri UTBK-nya UNER. Tapi tetap masih ada tes TKA-nya UNER ya, yang itu berbasis mapel kelompok Saintek dan atau Sosum. Ujian tulis menggunakan CBT ya, Computer Based Test, kemudian diselenggarakan di kampus Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian yang ketiga ada mandiri ujian tulis. Seleksi mandiri ujian tulis diselenggarakan oleh UNER. Materi tes terdiri dari TPA dan TKA yang terdiri dari Saintek atau Sosum. Materi TPA terdiri dari kemampuan verbal, numerik, penalaran. Materi TKA Saintek ada kelompok ujian Saintek ya, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Sedangkan TKA Soshum itu materi-materi Soshum ya, sosiologi, ekonomi, sejarah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Ujian tulis menggunakan CBT diselenggarakan di kampus UNER. Jadi tadi mandiri prestasi, anak-anak yang eligible SNBP 40%, yang pilihan di prodinya itu UNER, kemudian mandiri UTBK yang ikut tes UTBK tapi belum lolos, bisa daftar melalui mandiri UTBK, nanti plus ada tes TKA. Kemudian mandiri ujian tulis, ini tidak harus eligible, tidak harus ikut UTBK, tapi siapapun boleh mendaftar, tapi tesnya 2 kali, ada tes TPS dan TKA. Yang keempat, mandiri kemitraan ujian tulis. Seleksi mandiri kemitraan ujian tulis diselenggarakan oleh Universitas Airlangga. Materi tes terdiri TPA dan TKA yang terdiri dari Saintek dan Sosum. Materi TPA sama ya kayak yang di atas ya dan Sosum. Ujian tulis menggunakan CPT diselenggarakan di UNER. Persyaratan khusus memiliki rekomendasi dari mitra yang ditunjukkan dengan surat pernyataan. Kemudian mitra dapat berasal dari instansi pemerintah atau perusahaan yang sudah atau akan bekerja sama dengan Universitas Airlangga. Jadi ini jenisnya ya. Nomor satu itu pasti tanpa tes. Nomor dua itu tes TKA saja karena TPS saja diambil dari UTBK. Nomor tiga itu tesnya 2 kali ya, TPA dan TKA. Nomor empat ada tes TPA TKA dan ada surat rekomendasi dari mitra, baik itu dari
perusahaan atau dari lembaga institusi yang bekerja sama dengan UNER. Nah, kita lihat daya tampung ya. Daya tampungnya Mandiri ini 2 kali lipat ya atau 50%. Jadi penjumlahan dari SNBP dan SNBT itu ketemulah kuota jalur Mandiri. Perhatikan ini jalur Mandiri itu 2 kalinya ya. Misalnya ini kebidanan itu 50, di SNBP hanya 20, SNBT 30, Mandiri itu 50%. Jadi penjumlahan SNBP dan SNBT. FK itu ada 150, luar biasa ya. Kemudian farmasi 140, FKG 125, besar-besar ini ya. Kemudian FKM 120, kemudian keperawatan 120, jumlah yang sangat fantastis ya untuk sebuah seleksi. Jadi ini peluangnya lebih besar dibandingkan yang SNBP dan SNBT. Yang soshum itu ilmu hukum 175, akuntansi 125, manajemen 150, psikologi 130, bahasa dan sastra Inggris 125. Nah ini eh, dengan daya tampung yang segini besar, berarti peluangnya juga naik 2 kali lipat. Tergantung nanti siapa atau jumlah pendaftarnya. Tapi biasanya pendaftar mandiri dan SNBT itu lebih sedikit mandiri. Dan dengan pendaftar lebih sedikit, kemudian kuota lebih banyak, tentunya peluangnya juga lebih besar. Kita lihat keketatan ya, keketatan untuk Mandiri tahun lalu ya. Ini keketatan Mandiri Saintek tahun 2023 2024 paling tinggi memang FK kedokteran, kemudian FKG, sistem informasi, teknik industri sampai ke bawah ini FKM tapi yang di Banyuwangi, aquaculture. Nah ini 40% ya, 30% ke bawah ini menunjukkan peluang yang sangat besar untuk diterima ya. Kalau yang atas-atas ini masih di bawah 10%, ini persaingan sangat tinggi atau sangat ketat sekali. Kalau yang di Prodi Soshum, manajemen ya paling banyak peminat, kemudian administrasi publik, ilkom, ilmu hukum, psikologi, akuntansi ya. Paling tidak ketat itu bahasa dan sastra Indonesia, kemudian ada antropologi, ada ilmu informasi dan perpustakaan, studi kejepangan atau di atas 40% ya. Ini bisa jadi rujukan prodi-prodi yang tidak banyak peminat sehingga persaingannya sangat kecil. Nah, kita lihat jadwal ya, kapan kira-kira seleksi ini dibuka. Nah, ini yang paling atas jadwal seleksi mandiri UNER jalur prestasi ya. Pendaftaran 27 Mei sampai 27 Juni. Masih ada waktu 2 pekan. Kemudian perbaikan dokumen 27 Mei, verifikasi dokumen, kemudian ada pembayaran formulir ya. Pengumumannya 5 Juli. Kalau yang reguler nilai UTBK, pendaftarannya lebih akhir ya 3 Juni sampai 8 Juli. Kemudian perbaikan dokumen 3 Juni, nanti pengumumannya 17 Juli. Kemudian yang mandiri ujian tulis dibuka mulai tanggal 10 Juni. Kemudian ujiannya 24 sampai 25 Juli. Pengumumannya 29 Juli. Ini sangat dekat ya antara hari tes dan pengumuman hanya selisih 4 hari saja. Kemudian yang mandiri kemitraan pendaftarannya hampir sama 10 Juni sampai 11 Juli. Ujian tulisnya sama 24 sampai 25, pengumumannya 29 Juli 2024. Nah, ini adalah data-data atau informasi terkait dengan jalur mandiri Universitas Airlangga tahun 2024. Semoga informasi ini membantu. Tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.